Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Andriani dari SMA Negeri 15 Bandung, KCD 7, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Akan melaporkan laporan bulan November. Permasalahan yang dihadapi, terdapat siswa yang bermasalah dalam bahasa sehingga pemahaman materi pembelajaran terganggu. Akar permasalahannya, siswa telah lama tinggal di Jepang sehingga tidak mahir berbahasa Indonesia. Ketika dilakukan penelaahan lebih dalam dengan siswa tersebut, ternyata siswa tersebut hingga kelas 6 SD tinggal di Jepang, kemudian 3 tahun SMP di Indonesia, namun di SMP swasta, di mana dalam kesehariannya dia menggunakan translator oleh wali kelasnya yang mahir berbahasa Jepang. Hal ini mengakibatkan kosakata dalam bahasa Indonesianya masih sangat kurang, sehingga terdapat kesulitan dalam memahami materi-materi pembelajaran. Karena bahasa yang kita gunakan tentunya bahasa Indonesia. Alternatif solusi, meminta siswa untuk mencari materi terkait bersumber video YouTube atau bahan literasi lain berbahasa Jepang. Karena ketika ditanya, siswa tersebut memang selalu mencari referensi dalam bahasa Jepang. Ketika dilihat pun, HP-nya masih rata-rata googling dengan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian, siswa diminta untuk membuat resume tentang materi yang sudah disimaknya, lalu menuangkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, diharapkan walaupun sumber belajarnya dalam bahasa Jepang, siswa dapat mengadopsi materinya, kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Hasil dari pemecahan masalah yang dilakukan, ternyata siswa mampu mencari materi yang sedang dipelajari di Indonesia dengan materi yang terkait di pembelajaran di Jepang. Namun, ada beberapa materi matematika yang pada tingkat SMA di sini, ternyata di Jepang itu tidak ada sampai dengan tingkat SMA-nya. Terdapat perbedaan bahan kurikulum atau materi konten dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa hanya mampu mencari beberapa materi saja, seperti eksponen, logaritma, vektor. Sedangkan barisan dan deret, siswa tersebut belum menemukannya dalam materi pembelajaran dengan berbahasa Jepang. Siswa mampu memahami konsep dari materi yang dipelajari. Jika sebelumnya siswa masih kurang memahami karena penjelasan secara bahasa Indonesia belum dapat dipahami dengan baik, ternyata dengan belajar melalui video YouTube atau Google dalam berbahasa Jepang, siswa mampu memahami konsep dan materi yang dipelajari. Sumber rujukan solusi atau masalah adalah dari materi-materi pada pembelajaran inklusif, di mana kita harus mampu mengenali potensi diri siswa, kita harus mampu mengenali permasalahan yang dihadapi oleh siswa, dan kita merencanakan bagaimana caranya melakukan pendekatan untuk mendapatkan solusi terbaik. Selain itu juga dari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sana terdapat kebutuhan siswa yang harus dipenuhi dan guru dapat memfasilitasi dengan baik sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang dengan baik juga. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.